Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap anak-anak tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Ama dari SDN Tolsaren 1. Saya bersama rekan saya bersama Pak Maduki dari SDN Bandaran 1, Kecamatan Pesantren ya. Oh, iya. Baik, itu tadi perkenalannya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama yang indah dan baik bagi Allah. 4 nama-nama Allah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang As-Somad, yang kedua tentang Al-Muqtadir, kemudian yang ketiga tentang Al-Muqaddim, dan yang keempat tentang Al-Baqi. Baik, untuk yang pertama kali anak-anak kita belajar tentang As-Somad. As-Somad itu apa? Terus bagaimana cara kita mengaplikasikannya setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan belajar tentang As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan. Jadi As-Somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jangan sampai kita meminta segala sesuatu itu kepada yang selain Allah. Contohnya, kita bisa pergi kemana? Ke mbah dukun. Ataupun kita bisa meminta kepada benda-benda keramat seperti keris, seperti itu. Ya, jadi kalau meminta sesuatu, alangkah baiknya dan bagus sekali kita meminta kepada Allah SWT, karena Allah memiliki sifat yang maha. Untuk yang kedua, saya serahkan rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu Asmaul Husna dari Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya Allah itu maha kuasa. Semua yang diciptakan, yang ada di langit, di bumi, beserta isinya, ini tentu ada bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu maha kuasa, Allah itu menciptakan langit, Allah itu menciptakan bumi, Allah itu menciptakan bulan, bintang, matahari, dan gunung-gunung yang tinggi, sungai-sungai yang panjang dan berliku. Itu semuanya adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak boleh berlaku sombong, kita itu tidak boleh berbangga diri, oh aku, tidak bisa. Karena semuanya yang ada di bumi ini tentu hanya satu yang menciptakan dan hanya satu yang berkuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk Asmaul Husna yang ketiga. Saya kembalikan kepada Bu Ama. Baik, itu tadi anak-anak pengertian dari Al-Muqtadir. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga yaitu tentang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu apa? Anak-anak ada yang sudah tahu? Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini, yang pertama yang dahulu adalah Allah. Baru semesta alam diciptakan sama Allah. Anak-anak bisa melihat kayu ataupun pohon. Pohon ketika diolah kemudian bisa menjadi kayu. Setelah kayu baru akan dibuat menjadi apa anak-anak? Bisa menjadi kursi, bisa menjadi lemari. Nah, itu. Jadi tidak mungkin kita membuat kursi dulu atau membuat lemari dulu tanpa adanya kayu. Nah, pencipta juga seperti itu. Allah Al-Khaliq, yaitu Allah Al-Muqaddim yang terdahulu. Adanya Allah, baru ada yang diciptakan. Nah, yang diciptakan namanya makhluk. Nah, seperti itu. Berikutnya, yang keempat, anak-anak bisa dijelaskan lagi sama Tuki?
Ya, kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Baqi. Apa? Mungkin anak-anak juga sudah membaca bukunya tentang Al-Baqi. Al-Baqi itu adalah Allah Maha Kekal. Jadi contohnya, kalau Allah itu kekal, tadi sudah Allah itu menciptakan langit, bumi, gunung, lautan ataupun yang lainnya. Ternyata Allah itu selain berkuasa, tadi kan Al-Muqtadir, Allah itu juga Al-Baqi. Jadi kalau gunung itu bisa meletus, bisa hancur, terus ada sungai itu juga bisa banjir. Lah, ternyata kalau gunung meletus itu bisa menghancurkan semuanya, ternyata hanya Allah yang kekal. Dan kalau banjir menerpa pemukiman, pedesaan atau yang lainnya, ternyata yang tidak rusak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak di suasana seperti ini, pandemi itu banyak korban, tapi ternyata Allah itu juga tetap yang maha kekal. Nanti pada saat hari kiamat, semua bumi, semua langit beserta isinya itu akan hancur lebur, dan hanya satu yang berkuasa, hanya satu yang kekal, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi pengertian dari 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, pengertian sudah, kita lanjutkan tentang bagaimana cara mengaplikasikan atau mengimani nama-nama baik Allah keempat tadi. Yang pertama yaitu tentang As-Somad. As-Somad maha dibutuhkan. As-Somad sendiri, anak-anak kira-kira pernah tidak mendengar As-Somad itu kira-kira ada di surat apa? Oh iya, ada yang sudah tahu? As-Somad ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas, yaitu ayat ke-2 yang bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah tempat kita bersandar. Dan sampai kita bersandar kepada selain Allah. Cara mengaplikasikannya, yang pertama, anak-anak harus banyak bersyukur tentang apa yang dimiliki. Dan yang kedua, Allah tempat meminta segala satu. Jadi anak-anak meminta segala satu hanya kepada Allah. Jangan sampai kita meminta selain Allah yang sampai masuk kategori musyrik, ya. Jadi mintanya kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu anak-anak rajin berbuat baik kepada siapapun. Hidup harus bermanfaat anak-anak. Jangan manfaat itu kita gunakan untuk diri kita sendiri. Harus bermanfaat bagi orang lain. Suka membantu, kemudian baik tenaga maupun pikiran, seperti itu. Baik, untuk yang kedua yaitu Al-Muqaddim akan dijelaskan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan sama Pak Muqaddim, monggo. Kita lanjutkan bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di Asmaul Husna yang kedua, yaitu tentang Al-Muqtadir. Jadi ada beberapa yang perlu anak-anak ingat agar nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Muqtadir, yaitu yang pertama adalah kita harus yakin bahwa setiap yang kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu atas kuasa Allah. Jadi Allah yang akan menentukan segalanya. Yang kedua, kita harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, memperbanyak amal baik, dan kita mengurangi perbuatan-perbuatan yang jelek. Kalau adik-adik sudah hafal di surat Yasin, itu ada di ayat yang ke-82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Gitu ya. Karena sesungguhnya kalau Allah itu sudah menghendaki kepada sesuatu, Allah itu cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus bercita-cita yang tinggi. Untuk menggapai sesuatu itu kita harus punya cita-cita tinggi, dan kita harus yakin dan optimis. Karena apa? Kalau Allah tadi sudah mengatakan kun,
maka jadilah, fayakun maka jadilah. Kalau kita punya cita-cita yang baik, insya Allah kalau kita dengan niat yang baik pula, oleh Allah akan dikabulkan. Seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, al-muqaddim. Baik anak-anak, itu tadi tentang al-muqtadir. Kemudian al-muqaddim. Al-muqaddim cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-muqaddim tadi artinya apa anak-anak? Al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Jadi cara mengaplikasikannya dengan cara mengingat-ingat. Yang pertama, oh iya ya, kalau ada pohon pasti ada penciptanya, ya enggak? Ya, kalau ada air nggak mungkin air langsung ada. Berarti yang pertama kita mengingat-ingat dulu. Terus yang kedua yaitu dengan cara apa? Menggunakan ciptaan Allah seperlunya, tidak boleh berlebihan. Seperti Allah menciptakan air, air kita gunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh kita berlebihan anak-anak sampai boros. Kemudian akhirnya kita membuang-buang apa anak-anak? Buang-buang uang hanya untuk kita menggunakan air saja, seperti itu. Terus yang ketiga apa anak-anak? Setelah kita menggunakannya lebih berhemat. Yang ketiga yaitu mensyukuri semua apa yang diciptakan oleh Allah. Apalagi yang diciptakan Allah kegunaannya hanya untuk manusia. Oke, itu. Oke, yang keempat anak-anak silahkan menjelaskan. Oke, yang terakhir di Asmaul Husna di pelajaran kita kelas 6 ini, yang terakhir yaitu adalah al-baqi. Kita bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Yang pertama yaitu kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini Allah pasti yang maha kekal. Kita harus berhati-hati dalam melaksanakan atau berbuat, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong, karena pasti semua yang ada di dunia ini termasuk kita nanti akan hancur. Dan tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah, karena kita hanya sebagian kecil. Dan itu sangat kecil sekali. Yang terakhir di sini al-baqi, yang ketiga dalam menerapkan kehidupan sehari-hari, cinta kepada Allah itu harus lebih tinggi daripada cinta kepada selain Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada Bu Ama di materi yang kelas 6 ini tentang Asmaul Husna. Baik anak-anak, itu tadi perbincangan kita terkait dengan materi Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, yang ketiga yaitu tentang Al-Muqtadir, yang kedua tentang Al-Muqtadir, yang ketiga tentang Al-Muqaddim, dan yang keempat tentang Al-Baqi. Nah, anak-anak, harapannya dengan materi ini anak-anak bisa meneladani apa yang kita sampaikan. Untuk segala sesuatu di alam semesta ini kita kembalikan kepada Allah SWT sebagai penciptanya. Baik, buruk, segala kebaikan hanya datang dari Allah, dan segala keburukan biasanya datang dari manusia itu sendiri. Itu saja anak-anak tentang Asmaul Husna hari ini. Bu Ama akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.